Ini adalah asumsi kami apabila seluruh aset komersil dibebankan kepada kami sesuai dengan perkara. Sedangkan ini adalah asumsi apabila hanya rolling stock dan depo sesuai dengan syarat minimal dari Menteri. Ini masih bervariasi, pada satu lebih kita tajam. Tapi yang paling menarik adalah kita sesungguhnya bisa saja mengurangi adanya subsidi apabila ada non-fair box business yang disahkan pada kita. Ini sedang dalam evaluasi, apakah yang diikuti, apakah yang sudah sama dengan pihak lain, itu juga masih dalam studi. Ini kembali tadi dan kesimpulan kami adalah beberapa hal yang harus kita tindak lanjuti adalah kita memutuskan mengenai staging ini, mana yang harus dibebankan, yang akan dibebankan kepada penumpang. Yang paling penting sesuai dengan arahan Pak Gubernur, dibuka semua pos dan calon penumpang menjadi tahu bahwa global ini adalah setelah ada perubahan dari 58 menjadi 50. Tadi kan 35 kira-kira totalnya. Ini sekarang 23 sekian. Lanjut. Realisasi antara sensitivitas saja. Ini hanya gambaran bahwa selisih dari pos per passenger dari biaya operasi yang itu ditanggung oleh pemerintah, dan itu bisa menjadi semakin kecil apabila ada bisnis lain yang bukan berasal dari tiket diserahkan kepada kami atau dikerjasamakan kepada kami. Jadi kami mohon maaf Pak. Ada apa lagi? COD, SO, ngerti kan? Saya tidak ngerti apa. Kalau secara pelan, tiket yang dibayar masyarakat berapa, subsidinya berapa, kemudian jumlah penumpang yang dibayarkan berapa, yang pakai saya itu. Baik, terima kasih Pak Gubernur. Kami menghitung seluruh kebutuhan dengan asumsi penumpang 174.000 per hari. Kami ambil penumpang itu dari misalnya kami ambil the lowest, yang paling rendah 174.000. Dengan menganggap seluruh pengeluaran adalah fix, karena yang kami bertahankan adalah airport service. Kalau seluruh dibagi 174.000 penumpang, jatuhnya ada sekitar 35.000 yang berbeda. Kalau asumsinya semua dibebankan, ya, nanti akan ada sesungguhnya realnya itu berapa? Katakan dengan tiket baik 8.500. Katakan dengan tiket 8.500. Apakah penumpangnya dalam 1.500? Ini adalah yang kami perkirakan. Nah, ini kembali masih belum valid karena perlu validasi dari kami belakang. Jadi apabila nanti ternyata benar dengan exercise dari konsultan bahwa tiket kita dapat 8.500 dan salah satu studi menyatakan kemungkinan passenger sekian, maka kita akan mendapatkan subsidi yang dibutuhkan juga masalah. Tapi kalau yang itu yang terjadi, maka sudah ada besar yang pemerintah daerah. Jadi apabila ini benar, kepada 1.174 jadi 8,5. Tapi kalau nanti ternyata tidak ada malah menjadi 150, itu lebih besar. Yang kami mau laporkan bahwa perlunya validasi karena ada asumsi-asumsi. Ini sedang kami selesaikan. Jadi kita punya studi lama dalam revisi lain itu diintroduce pada waktu 5 tahun sebelum beroperasi ada progresi supaya dapat Rp1.000. Pada waktu kita beroperasi progresi itu dalam rupiah itu menjadi 16.000. Sehingga kami melakukan apabila benar 15.000 dari subsidi menghasilkan 1 juta, maka yang untuk harga subsidi itu 8,5 triliun selama 20 triliun. Itu tanpa adanya kerjasama atau pendapatan dari property development di area itu. Jadi kami akan meminta konsultan yang terlibat untuk melakukan survei ATP dan TTP, juga target marketnya di mana, nanti kita tentu tahu kira-kira harga paling pastinya berapa. Tapi arrangement percobaan perkiraan kami sekarang harganya bergeser antara 8.500 sampai 15.000 dan kira-kira akan terbuka. Baik, terima kasih Pak. Saya mau minta ke Pak Wakil di
Tapi kami dari KPU mungkin agak teknis ya terkait structure dari lokasi-lokasi titik untuk naik turun terutama yang di bawah. Jadi mungkin pilotnya ini harus lebih tinggi dari sisi itu baru kita masuk ke bawah. Misalnya apakah saja tadi berapa volumenya gitu supaya ya untuk worst case kan bisa saja air itu tingginya cukup signifikan dengan tanah. Di Surai ya, mulai dari restoran bukan hilir setiap tinggi untuk atas dan kemudian air. Yang tentunya kita melakukan pompa maupun sistem jenis ini safety yang cukup signifikan untuk populasi kebijakan. Dan ini tentunya bisa kita lakukan kalau kita berikan tadi target. Mudah-mudahan ini masih target tahun 2016 ya. 2017 mungkin dari generasinya mungkin itu meningkat cukup signifikan kalau kami melihat dari skenario yang mungkin untuk sementara demikian, tapi intinya kami menekankan bahwa koridor ini itu bukan koridor yang jadi Lebak Bulus itu bukan titik first generation utama. Yang kedua, sebetulnya koridor di selatan itu lebih ke daerah Bogor ya. Ini masih potensi sangat tinggi ya, memang kita berarti mempertimbangkan bagaimana kombinasi antara mungkin masa intensitas lain menurunkan sangat signifikan. Kami perkirakan sekitar 200.000 kendaraan sekarang ini dari timur yang masuk dari Cikampek setiap hari, dan ini yang untuk restoran dari koridor yang ada ini untuk pertimbangan untuk keseluruhan jaringan. Dan sekali lagi untuk jaringan jalan itu sistem yang ada adalah lingkar dan radial. Terkait ini mungkin yang dari Ulu Jami menuju Pondok Indah dan menuju Jagorawi sudah terkunci. Jadi mungkin juga sekaligus ini mungkin perpindahan menggunakan nanti alternatif jalan lingkar di dan radial. Terima kasih Pak Wan. Ini kata-kata dari dalam rumah kami konsepnya masalah proyek ini memakan biaya yang sangat besar dan kita sudah berencana sejauh-jauh lagi. Memang tidak ada perencanaan yang sempurna. Sebenarnya kalau perencanaan yang sempurna kita tidak akan bisa mulai. Tapi kalau dengan ini lebih aman dari rumah yang baru. Jadi dalam rapat-rapat ini kan berarti ada step yang dilanjut. Ada masalah yang menemukan itu kita realisasi dan solusinya sehingga rapat berikutnya itu sudah tidak selesai lagi. Yang kedua, kami tidak bisa cepat diprioritaskan karena kami juga punya beberapa program yang lain, ada KKN, ada MRT sebagai bawah PU. Kemudian juga beberapa usulan untuk program lain. Jadi ini sudah coba diintegrasikan. 2017 itu adalah tahun yang terpadu. Untuk tahun 2017, kemarin 2017, sekarang baru ada esensi yang berubah 2018 ini. Sehingga bisa menjadi momentum 2017 itu akan menjadi tahun di mana transportasi di daerah dan sebenarnya menjadi jauh lebih baik. Demikian Pak. Terima kasih. Saya waktu kembali saya tawarkan ke penumpang baru kita yang datang ke Tangerang. Oke, ini Pak Bapak. Baik, demikian Bapak dari PT MRTJ dan juga teman-teman dari Wakil
dan juga cerita kami. Jadi saya tawarkan kepada Saudara untuk diskusi. Silakan kalau ada yang ingin menanggapi atau memberi komentar tanggapan yang lain. Silakan. Terima kasih kepada Bapak pimpinan rapat. Saya sampaikan juga selamat siang kepada Bapak Gubernur, Wakil Menteri, dan seluruh Bapak Ibu yang kami cintai. Salam sejahtera buat kita semua. Saya sampaikan nama saya Ruli, mewakili warga di Fatmawati, Panglima Polim hingga Sisingamangaraja. Yang kami cintai Bapak Jokowi, saya akan memberi banyak pengalaman dan seluruh aspek non teknis karena rekan saya Bapak Mares yang jauh lebih menguasai masalah teknis. Nomor satu, kami sangat menghargai Pak Jokowi bahwa di era Bapak sudah dijalankan yang namanya public hearing. Kalau saya tidak salah ini pertama kali dalam sejarah pemerintahan DKI warga mulai dilibatkan untuk didengar pendapat. Itu suatu terobosan yang saya sangat hargai dan menghargai. Namun sangat disesalkan Pak Jokowi bahwa public hearing ini hanya kami dengar secara informal dari rekan-rekan wartawan atau juga rekan-rekan LSM. Undangan resmi sama sekali kami tidak dapat, sehingga katakan kami tidak punya akses dengan rekan-rekan wartawan yang sangat baik. Kemungkinan besar hari ini kami tidak di sini. Jadi kami berikan sangat respect, apresiasi kepada rekan-rekan wartawan yang ada di sini bahwa kami diingatkan atau ditanyakan besok ada public hearing, apakah warga MRT peduli sudah tahu? Kami tidak tahu sama sekali. Sehingga pagi ini kami menghormati meninggalkan usaha kami dan usaha hadir ke tempat ini. Jadi seharapan kami kalimat public hearing itu benar-benar mengakomodir kondisi publik. Poin dua, saya sudah sampaikan atau rekan-rekan saya sudah sampaikan. Kami ingin sampaikan bahwa kami warga peduli MRT adalah warga yang sangat mendukung pembangunan, sangat pro pembangunan. Jadi sama ketika kami pergi ke Singapura atau ke Kuala Lumpur atau ke Thailand adalah suatu kebanggaan ketika mendengar Jakarta juga akan punya MRT, itu merupakan suatu kebanggaan kami. Dan kami tegaskan di sini kami mendukung seluruhnya pembangunan MRT dengan hitungan-hitungan catatan-catatan dari waktu menteri bahwa Jakarta akan segera memiliki MRT, kami dukung sepenuhnya dengan catatan, tentunya dengan catatan ketika MRT tersebut tidak merugikan warga. Dengan catatan ini saja. Apa merugikan warga? Saya percaya Bapak Jokowi yang terhormat sudah pernah dengar. Kalau boleh disampaikan slide tadi Bapak Bapak MRT, kalau boleh kembali ke slide tadi, bahwa dari Kampung Bandan sampai Kampung Plaza semuanya ada underway. Mungkin Pak Jokowi saya harap tidak bosan mendengarnya. Semuanya ada subway dari Kampung Bandan sampai Kampung Plaza. Namun di area yang semakin menyempit dan padat dan crowded relatif dan lebih kecil, kami sangat menyayangkan, sangat sedih. Kenapa justru menjadi elevated, yang mana tentunya akan merusak segala kerapihan kota Jakarta Selatan, Kebayoran Baru, Fatmawati, sampai dikatakan Lebus. Suatu area yang sudah tertata sejak tahun 60 dengan kepadatan penduduk, kepadatan usaha. Ada rekan saya dari mewakili pedagang pasar yang semuanya sudah settle. Kenapa? Di daerah yang relatif sempit, relatif padat, relatif sudah tertata, dan kemacetan yang sudah minta ampun, justru dilakukan dari kami adalah dari pedagang pasar yang ada di yang bergerak di lingkungan pasar lokal, pasar seperti atau seperti. Nah itu kami sudah eksis mulai dari tahun 60-an. Nah kalau seandainya MRT ini di atas, mungkin kami terbuka dalam kami hanya ratusan ribu orang yang akan mendirikan akan diusut kemana kami ini. Nah inilah mungkin pertimbangan dari Bapak Gubernur. Kami tidak menolak, tapi tidak mendukung yang bawah tanah. Kalau
di bawah tanah memberikan kedaya Mercedes, dan itu dia pasar pada 1.500 kali sekian berapa di rumah pasar yang akan menekan dampak dari apa yang terjadi. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan oleh Bapak Gubernur, yang mana yang 3 titik pasar itu adalah pasar Loka, pasar Jepang, pasar PD. Itu hanya kalau pasar PD itu siang malam yang usaha di sana itu ratusan ribu orang yang kehilangan tempat usahanya. Mungkin itu saja yang kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi lebih dari cara masyarakat, kita bangga negara Indonesia, warga penduduk Jakarta. Bahasa saya mungkin berbeda, tapi mohon bisa diambil intisari. Kita tidak bicara mengenai MRT, kita tidak bicara mengenai drone, kita tidak bicara mengenai dapat subsidi. Kita ambil sesuatu yang sangat-sangat sederhana dan common sense. Apakah betul Lebak Bulus, Kampung Bandan? Kita balik lagi nih Pak pada kajian yang kemarin direktur MRT yang baru Pak yang bilang. Apakah kita betul perlu MRT Lebak Bulus kota? Pertanyaan. Embryonya dari masalah ini adalah apa? Kemacetan. Embryo. Kita harus punya evaluasi embryo dengan dibangunnya Lebak Bulus kota MRT, berapa persen kemacetan yang akan dihapuskan dan berapa persen kemacetan akan ditambah dan timbulnya 4 stasiun di Fatmawati. Dikalkulasi, satu itu Pak. Kedua, Pemda ini kebetulan sudah banyak uang sekarang 48 triliun. Tapi apa uang itu mau dipakai hanya untuk MRT tok? Mau subsidi 49 atau 60? Tetap uang negara kita, uang RI di Republik Indonesia yang mau dipakai, mau itu APBN atau APBD, tetap uang kita yang mau dipakai. Apa uang itu mau dipakai untuk membuat suatu MRT yang menurut saya dari embryonya saja sudah salah. Kita ke dokter, kita periksa dulu kita sakit apa, dievaluasi dulu sakitnya sebelum ada kajian, sebelum ada rem mana, sebelum ada biayanya berapa, sebelum kita mau utangnya berapa. Kita pelajari dulu apa benar. Seperti saya masih koreksi di sini ditulis 173.000 penumpang tanpa niaga. Saya pribadi berdiri 1 jam pakai itu saya hitung berapa metro mini yang lewat. Saya tuh orang agak gila Pak. Tapi kalau sesuatu yang merugikan rakyat umum, saya reward, saya perang. Saya hitung Pak. Itu metro mini dan angkutan umum tidak ada lebih dari 89.000. Bapak boleh cek smart Pak Tigor deh, Lebak Bulus ke Fatmawati berapa banyak penumpangnya. Jadi jangan kasih suatu figur, jangan pada mobil tapi itu digabungin dengan figur-figur yang fiktif. Kemungkinan fiktif itu. Karena saya pribadi saya kalau orang lain, saya pegang itu saya hitung metro mini-nya. 1 metro mini 30 orang, setiap 7 menit jalan. Tolong kita di-involve, coba kita hitung sama-sama. Kita nggak usah bahas sekarang rel atau apa-apa, kita nggak usah bahas. Coba diulangi semua tahun. Bapak bilang timur pendudukan lebih banyak kan? Bekasi Pak, kalau Bapak mau Lebak Bulus Pak, IMB yang lagi propose ke pemerintah itu banyak kan ke bisnis, hukum. Saya lahir di 57, Bapak saya mesti tahun 40 Pak. Dulu pasar baru itu padat pemukiman Pak, padat sekali pemukiman. Sekarang udah jadi bisnis ini. Fatmawati dulu juga padat pemukiman, sekarang sudah menjadi bisnis ini, office, toko, dan lain berkembang. Ulu Jami, betul, kita naik motor jam 7 pagi menuju ke Ulu Jami nggak bisa, kelamaan. Kalimantan naik motor menuju ke Bekasi nggak bisa. Kita lebih bagus, malu buka, daripada korbankan seluruh negara Indonesia. Terus, dikit mulai dari Bekasi, rumah susun 20, tempat ibadah, sekolah, shopping center, pasar tradisional. Semua pasar tradisional sekarang dari pasar modern. Kalau dari Bekasi Pak, umum tiap 2 km Bapak di pemukiman, berapa rakyat kecil kita bisa tinggal di sana? Dan bikin seperti ini. Ini ada pasar tradisional yang boleh berjalan di sini, yang hanya memiliki 20 tahun di mana. Itu training lebih bagus. Kalau yang
beban rakyat kita. Jangan aja Pak, pikir secara negara. Berapa banyak kalau kita keluarkan? Kita mesti butuh sekolah, lapangan olahraga, community center, tempat ibadah, perumahan yang kecil. Dari 3,2 subsidi ada 2,8 subsidi, saya nggak mau dengar juga. Saya bisa bangun berapa sekolah? Pendidikan itu adalah base dari suatu negara. Harta kita bisa habis, batu bara bisa habis, emas bisa habis, pendidikan nggak bisa habis. Kita siapin 20 tower di sana. Nanti stasiunnya jalan ada di Lombok. Kita bikin lagi 20 tower, tempat ibadah, sekolah, lapangan olahraga, pasar, dan maju lagi. Dari sana saya ada dengan apa? Saya bikin sekitar 10 stasiun. Tapi saya bisa bangun 2.000 rumah. Karena takaran saya pintar Pak. Tapi ini semua buku Pak, saya baca Pak. Ini Pak, ini semua buku-buku Pak. Tidak ada kajian yang menyatakan MRT Lebak Bulus itu berapa banyak akan menggunakan. You mau bikin MRT, atau mau bikin MRT, oke. Berapa persen sih akan mengurangi kemacetan? MBU-nya kemacetan. Betul, MBU-nya kemacetan. How many persen of the kemacetan kemudian? MRT itu ada dua fungsinya, development and redevelopment. Dua. Kita lebih butuh development. Jadi kita develop hingga naik MRT. Tidak punya bank, tapi showroom mobil, kita punya restoran. Bapak beli godok cuma dapat elektronik. Bapak beli finansial cuma dapat grafis. Bapak beli nambah cuma dapat grafis. Dari Bapak di Lawen sampai Lebak Bulus, Bapak untuk apa bisa? Kok mau dihancurin? Kalaupun mau dihancurin, maka kita pikir panjang dulu. Itu dari properti, jangan kerja karena kita harus punya MRT, karena kita sudah tadi 20 tahun, harus kita jalankan. Kalau usah, lebih bagus saya telan juga, tapi saya bangun di daerah saya. Kenapa komitmen? Banyak orang komitmen di Jakarta. Di Israel ada udah komitmen yang bisa kok. Let's do properly Pak. Seperti Pak Jokowi itu pernah janjikan, saya bisa sebut di sini karena di YouTube ada. Mari kita bikin satu panel dari pakar-pakar, warga yang punya ayo bisa. It is better to be late by 2 years than our children and our grandchildren wait for the next 5 years. That's what I can say. Thank you, Pak. Dapat kabar ada acara hari ini tadi malam dari pesan yang dikirimkan oleh Polres. Jadi kalau nggak ada Polres kasih tahu saya nggak tahu dari 2002 dan tahun 2010 yang satu Citra, yang satu Jepang. Dari tentang waktu itu saya ingin Bapak memperhatikan perubahan angka yang sangat kecil, yang itu adalah kelompok pejalan kaki dan pengguna kendaraan yang bermotor. Hanya 1%, Pak. Sementara angkutan umum itu hilang penumpangnya sampai 50% dalam kurun waktu yang sama. Demikian juga penumpang KRL Jabodetabek. Yang kita lihat ujian-ujian itu hanya 1%. Sementara pejalan kaki dan pengguna kendaraan tidak bermotor 22% nggak ada yang mau lihat. Jadi kalau menurut saya dengan logika sederhana saja, kalau kita ingin mengakomodir pergerakan terbesar di Jakarta ini, lihatlah yang share yang paling besar. Kok yang 1% yang mau diperjuangkan dengan utang 15 triliun? Saya memilih untuk tidak menggunakan kendaraan pribadi. Jadi saya tahu persis bagaimana perilaku pengguna angkutan umum. Tadi kita lihat slide yang dilakukan MRT dengan judul studi yang akan dilakukan. Yang akan dilakukan itu sudah ada angka-angkanya, sudah ada angka kendaraan 174.000 sampai 260.000 penumpang. Pertanyaan saya sederhana, Pak. Orang yang selama ini naik Transjakarta Busway dari manapun dia berada, sekarang masih 3.500. Kalaupun naik misalnya 5.000, tetap jauh lebih rendah daripada harga tiket MRT yang cuma. Kalau dibandingkan 200 km jalur Transjakarta itu seberapa? Terus mereka bisa dengan seenaknya berapa ini 170 km. Oke, saya asumsikan bahwa angka itu adalah angka
saya pegawai KTP DKI, saya tinggal di Jakarta dengan properti dengan SHM, maka saya sampai mati saya ada di sini dan berarti saya akan menanggung beban kerugian akibat kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang hanya menjabat 5 sampai 10 tahun. Jadi atas dasar itu saya meminta Bapak jangan terpengaruh dengan besar. Ini harus karena ini bla 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 bla. Saya masih menyimpan semua pernyataan Bapak pada saat Bapak baru menjabat mengenai MRT akan dilihat segala macam. Analoginya saja Pak yang sebagai terakhir. Orang datang ke dokter dengan kondisi menderita diabetes, usianya katakan 30 tahun. Dokter bilang, oh Anda diabetes. Diabetesnya dia tidak ditreatment dengan baik, tambah lama-lama berat. Pada saat usia 60 tahun, dokter nggak perlu lagi periksa dia karena udah periksa 30 tahun yang lalu, langsung Anda diberikan obat atau tindakan. Kira-kira masuk akal nggak? Itu sampai yang terjadi dengan studi yang dilakukan untuk MRT yang itu kami dapatkan dari Ombudsman, tak ada yang baru. Kelihatannya mereka berpikir menonton YouTube atau apa. Saya ditanyakan satu spesifik question yang paling sharp. Apa sudah dibentuk oleh gubernur tim pengajian yang mengenai MRT? Menurut kalau nggak salah mungkin ada rencana mau pertemuan dengan Pemprov atau gimana. Saya juga nggak tahu boleh buka atau nggak, cuma saya dibilang itu pertanyaannya. Itu saya ketemu dalam Pak Budi. Kami sudah dia kan. Nah, sampai pada bertanya apabila udah jadi tim, udah ada timnya belum? Apa saya kok nggak masuk dalam timnya? Jadi everybody is asking gimana itu timnya yang mau bikin small evaluation about this project. Dan kita juga dapat data ini Pak, waktu itu dijanjikan untuk tanggal 28 November akan dapat dari DKI, tapi kita dapat itu semua CD-nya dari Ombudsman. 5 hari yang lalu, saya nggak biasa lihat di internet, saya buka, saya baca, di sini tidak ada satupun evaluation sebelum rencana mau bangun MRT. MRT itu mau dibangun, MBO-nya macam mana itu yang mau lihat. Dan kita mau pelajari. Jadi message was, the question was, dia kira saya lebih dekat dengan Pak Jokowi bahwa apabila sudah dibentuk, mungkin dia mau memanggil timnya untuk mengecek. Terima kasih Pak. Di sini saya tiba-tiba kaget ya, kenapa tiba-tiba banyak yang tidak pro terhadap MRT menurut saya. Karena menurut saya MRT itu penting banget bagi warga Jakarta untuk mendapatkan akses transportasi publik yang lebih baik bagi warga DKI Jakarta. Jadi karena di sini, tapi karena di sini banyak yang kontra dan terutama di forum ini ya, saya lihat itu ada beberapa yang kontra. Saya ingin sekali kalau misalnya diadakan polling gitu di DKI Jakarta ini untuk mengetahui seberapa besar warga DKI itu mendukung MRT. Dan kita tuh berapa kali mengadakan polling, itu polling tidak begitu lama dilakukan, mungkin sebulan juga sudah langsung kelar. Saya kira polling itu perlu untuk legitimasi bahwa warga DKI sangat membutuhkan MRT atau tidak, itu aja. Itu yang pertama. Yang kedua, di sini saya lihat tadi ada studi mengenai ability to pay dan willingness to pay. Nah, saya heran sejak tahun 2005 MRT ini direncanakan, kenapa 2 studi itu belum dilaksanakan ya? Karena itu menurut saya sangat penting sekali untuk merencanakan berapa harga yang bisa diakomodir oleh warga DKI, baik kalangan menengahnya maupun atau kalangan atasnya ataupun kalangan yang biasa menggunakan transportasi umum. Jadi saya kira itu mungkin yang paling segera harus dilakukan, ability to pay, ETP dan WTP serta pooling itu kalau bisa. Karena saya tidak ingin hanya gara-gara ada warga yang dirugikan karena masalah MRT, tiba-tiba MRT ini tidak jadi gitu. Itu aja yang perlu saya tekankan. Terima kasih. Bayangkan ibu punya sebuah ruko, rumah, atau apapun namanya yang sudah diwariskan oleh kakek Anda sejak tahun 50, turun-temurun. SHM, saya senang sekali dengan Mbak yang di ujung tadi. Sertifikat hak milik adalah suatu kepastian hukum tertinggi di negara ini. Tidak ada lagi di atasnya. Kalau ini girik, fine. SHM sudah settle sejak tahun 50. Bayangkan ibu yang memiliki properti tersebut dan dilanggar. Saya tegaskan tadi, kami tidak anti pembangunan.
Ketika Jakarta ingin membangun stadion, kami dukung. Ketika Jakarta ingin membangun pasar, kami dukung. Apapun silakan, as long as tidak menzolimi hak-hak warga. Sekali lagi saya sangat kaget, sebuah lembaga konsumen yang seharusnya pro rakyat yang ditanda kutip dizolimi, Anda mengatakan tidak. Sekali lagi saya katakan, MRT Peduli tidak anti pembangunan. Kami sangat bangga dengan gubernur kami yang bersih, jujur, dan punya nurani ini. Isu kami hanya sederhana, kami dizolimi. Dalam konteks di daerah Fatmawati Poli, lahan sudah sangat sempit. Silahkan bangun subway dan kami mendukung 1000%. Terima kasih semua. Sementara, ini maaf ya, karena baru rumah sakit hanya gara-gara tidak punya fasilitas 5 juta untuk isunya menyebabkan bayi meninggal. Ada berapa sih KRSUD Puskesmas di Jakarta? 1 miliar aja selesai. Saya kira ada banyak hal yang lebih penting lah yang diprioritaskan. Seimbang sesuatu ini udah kita yang ditangguhkan. Jadi Bapak bisa bilang, saya SHM di mana-mana minggu. Itu yang SHM di Papua juga bayar untuk saya ini kan. Kan ada proporsi pemerintah pusat. Emang presiden duitnya yang bayar. Itu duit dari pajak yang disetorkan oleh DPR. Terima kasih. Saya tambah sedikit Pak. Ada konspirasi Pak. Ada yang bawa IMB segini sebulan. Pak Mahes itu ada IMB-nya jalan. Itu kerjanya apa? Konsultan tuh bawa IMB orang dari mana dapatnya? Saya mau minta nama dari DKI dapat. Bahwa dia bisa bawa sebulan langsung Pak. Itu semua warga IMB-nya salah. Saya bilang saya bawa karena saya cari salah saya. Jangan cari salah. Kita cari solusi. Kalau mau cari salah, setiap orang harusnya punya salah. Karena kalau ombudsman siapa yang namanya saya mau turun. Segini bawa file. Kita minta satu dokumen dari DKI susah Pak. Ini Pak, ini ada sekelompok orang Pak, BSD-nya menanggar. Iya, kita bangun ada yang tahun 70, ada yang tahun 80. Saya bangun tahun 2001. Saya baru 3 meter dari BSD. Ini hari DKI mau bikin 10 meter ya saya langgar. Ada gambar baru. Jangan, masa itu ada kerja lain, biar orang yang kopi. Lucu Pak, lebih bagus udah bangun deh, belum aja. Kayak ada pusing-pusing daripada orang-orang yang punya duit dari mana, nggak tahu itu konspirasi malah mau tekan warga ya. Karena kita nggak ada benefit Pak. Saya tinggal di situ, saya tinggal di social cost saya nggak ada yang tanggung, udah Pak Jokowi bikin aja Pak, urusan belakangan. Saya kalau bisa mungkin jangan hanya informatif, yang lain ada. Nah Bapak ada kemarin malam itu ditahu oleh wartawan. Saya hanya menggunakan satu adik saya yang tadi yang bilang kita kontrak pembangunan tadi dia itu kurang dengar, kupingnya kurang bagus. Kami di sini bukan kontrak pembangunan MRT. Kami hanya meminta kalau bangun di daerah Jalan Fatmawati yang kecil itu diminta subway. Anak itu Pak Pak Jokowi. Jadi saya harap adik saya yang belakang itu juga mendengar dengan baik. Saya Ainggo dari Jakarta. Sebetulnya ini saya di pemerintah daerah hanya 8% dari 8%. Itu kira-kira rencana ibunya. Lalu saya jadi bertanya-tanya. Saya juga nggak ngerti kenapa cuma di pemerintah pusat seolah-olah mengelak tanggung jawabnya merupakan rencananya sendiri. Kalau dengan rencananya sendiri saja yang dibuat sendiri selama lebih kurang lebih 2 tahun dengan studi-studi itu sudah tidak konsisten dalam menerapkan, karena kita berbasis rel dan sangat berbiaya tinggi yang seharusnya kita lihat 90% misalnya dari pemerintah pusat tidak konsisten ya. Bagaimana mau konsisten dengan hal yang lain, dan saya juga skeptis bahwa semua pertimbangan dari warga akan dipertimbangkan dan matang-matang oleh rencana pembangunan.
Jadi setiap proses itu memang dilakukan dengan melakukan sesuatu yang perlu bagi negara. Jadi contoh, kenapa ini visible? Memang ada dua hal yang dilakukan pada saat itu, visible secara finansial dan visible secara ekonomi. Jadi pemilihan jalur dan sebagainya itu visible secara ekonomi. Dan kenapa struktur finansialnya sekarang itu semua sudah terkajian. Sekarang masuk dalam pembangunan itu visibilitasnya adalah satu bahwa desain itu secara teknis teknologi, jadi pemahaman dari mengenai banjir, kemudian mengenai enhancement penumpang, pengairan penumpang, visual dan seterusnya itu visible secara ekonomi. Kemudian pada saat desain khususnya yang mengenai layar itu kita juga sudah sangat memperhatikan bahwa mungkin yang perlu ditekankan di sini bahwa final nanti itu yang kita pakai pilar itu di tengah 3 meter. Jalan Fatmawati itu awalnya didesain memang 22 meter. Jadi sehingga kalau dipakai 3 meter itu masih tersedia jalur yang cukup. Di sana tersedia sebetulnya itu adalah 42 meter. Nah, antara sepadan jalan dan sepadan bangunan kita tahu semua bahwa itu khususnya adalah untuk parkir. Jadi sebetulnya secara desain, secara operasional itu kita sangat meminimalkan penggunaan lahannya. Kemudian yang terakhir bahwa ini nanti misalnya ditakutkan bahwa stasiun itu semua yang tidak bisa dikoneksi kemana-mana. Kami menginformasikan bahwa di atas stasiun itu nanti ada yang namanya konvoi, dimana penumpang itu bisa berkumpul dan sebagainya. Nah di situ dia bisa diakses ke bangunan-bangunan sekitar pada waktunya. Jadi sehingga harusnya dengan di atas itu perkembangan di daerah situ tidak akan diberikan. Yang pertama, traffic sekali lagi kami informasikan bahwa kita hanya pakai tiang dari yang sekarang adalah kami bayangkan kalau mungkin kita bisa bayangkan sedikit bahwa kalau ini dibangun underground maka penumpang itu kan harus keluar. Nah, metode konstruksi membuat stasiun itu adalah kasar, jadi dibuka semua sepanjang 300 meter itu. Artinya apa? Bahwa ada stasiun di Fatmawati berhenti untuk 2 tahun jalan itu tidak beroperasi apa. Masalah kendaraan hati segera dibentuk komite atau panel atau tim kajian yang melibatkan warga karena kita harus sampai waktu Bapak Gubernur. Karena di situ kita bisa diskusi 1 hari, 2 hari atau 1 minggu penuh. Selamat siang, terima kasih. Berbicara tentang transportasi, tetap saja penyandang disabilitas yang mendapat diskriminasi karena selama ini transportasi yang ada di Jakarta itu tidak memadai sekali buat penyandang disabilitas. Oleh sebab itu, kalau memang yang akan dibangun, kami harapkan dari Jakarta nanti untuk membangun unit besar. Jadi bisa mengakomodir buat orang tua, buat ibu hamil, juga buat penyandang disabilitas. Saya berharap dengan biaya besar, sangat besar ini, nantinya kita sudah dibangun, tidak berhasil lagi. Jadi itu sudah bisa digunakan oleh semuanya. Lalu mengenai public ini, saya sangat menyayangkan kembali teman-teman penyandang disabilitas tidak mendapat info ini. Padahal sebenarnya kalau teman-teman penyandang disabilitas lebih banyak lagi dapat info ini, pendapat hadir akan banyak masukan, banyak lebih masukan lagi untuk pembangunan proyek yang nanti ini. Saya mengharapkan sekali dalam proyek pembangunan ini, dalam prosesnya pihak penyandang disabilitas juga dilibatkan. Karena yang saya tahu selama ini pembangunan yang ada di Indonesia banyak arsitek-arsitek yang bagus, yang pintar, tapi tetap saja membangun itu hanya dalam keindahannya aja. Sedangkan ada semanggitan, kemudahan, keamanan itu sangat merupakan selama ini. Untuk itu saya
kami dari pihak penyelenggaraan disabilitas, khususnya dari Tourism, untuk bisa berkoordinasi dengan Bapak memberikan masukan bagaimana fasilitas lingkungan di Jakarta maupun transportasi di Jakarta. Nanti setelah acara ini, kalau Pak Jokowi tidak berkeberatan, saya akan memberikan surat kepada Pak Jokowi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Mudah-mudahan ini terakhir. Kalau tidak mungkin begini, kami ingin mengikuti tadi apa yang dikatakan Pak Bowie bahwa yang melibatkan semua teman-teman yang ada di masyarakat dan stakeholder kami. Saya kira dalam waktu yang tidak terbatas di situ kita bisa saling mengisi dan yang paling penting begini, ada suatu goodwill, ya, ada niat baik. Kan Bapak Ibu semua pendukung Pak Jokowi. Tapi dari tadi Pak, saya mohon maaf melihatnya kok Bapak coba nempel masalah ke beliau gitu. Gini, sebentar Pak Mahes. Bapak Gubernur masuk di kantor ini dengan kondisi semua pembangunan atau rencana pembangunan infrastruktur fasilitas kota ini sudah ada Pak. Lebih baik di dalam tim kajian ada betul atau niat baik bersama-sama beri solusi ke beliau. Setuju ya Pak ya? Ibu setuju ya? Baik, demikian mungkin Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama ini masalah ini aja, masalah penumpang ya. Tadi mungkin masih ada yang bayang-bayang masalah penumpang. Ada yang hitung jumlah angkot, ada yang memperkirakan jumlah penumpangnya sangat rendah. Ya mungkin kalau kita melihat seperti yang sekarang mungkin iya. Tetapi kalau nanti transportasi massal ini baik monorail dan MRT ini betul-betul berjalan, mestinya kan didampingi lagi dengan policy. Hantam dengan ganjil genap seluruh DKI misalnya, hantam lagi dengan IRP jalan yang berbayar, hantam lagi dengan pajak parkir. Ini semua orang tidak akan nanti mau naik mobil, naik motor, semuanya akan masuk ke public transport. Kita membayangkannya seperti itu. Di Singapura di mana caranya didampingi dengan policy dan biaya seperti sekarang ini. Sepeda motor 4.000 sebelum naik MRT 10.000 ya naik sepeda motor. Iya kan? Ya mesti ada pendampingan policy seperti itu. Kemudian yang paling penting saya kira usulan tadi sangat bagus, yang akan segera ada dibentuk tim evaluasi, tim pengajian dan masyarakat masuk di dalam tim ini, sehingga nanti ada sebuah pendekatan apakah memang harus di bawah atau di atas, tapi dengan jurus untuk mengurangi kebisingan misalnya. Saya nggak ngerti mengenai itu, tapi yang paling penting adalah bahwa jangan sampai sebuah rencana, sebuah proyek itu dikerjakan, tetapi kita sudah keluar uang banyak, tetapi masyarakat merasa dirugikan. Saya kira poinnya yang paling penting. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Dan sebetulnya tadi memang kita ingin berbicara masalah tarif, masalah nilai investasi misalnya, tetapi meluas lagi sehingga memang lebih baik mungkin di dalam tim kecil saja atau di dalam tim kajian atau tim evaluasi, sehingga fokus lalu memberikan sebuah solusi, memberikan jalan keluar, dan ya saya tidak tambah pusing. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Gubernur. Gerak bawah. Pak, di belakang kelihatan Pak.
kameranya dong. Munculin Tok, ke depan lagi Tok, Mik. Ke depan lagi Tok. Yang melibatkan masyarakat. Mik Tok, depan. Nanti menerima dan rasa memiliki. Banyak masa jalan tol, enggak. Ya, oleh sebab itu harus ada pendekatan yang lain, itu tadi membuat kajian dan evaluasi yang melibatkan masyarakat ya, bisa dimulai namanya. Ya nanti ini tim kajian evaluasi mestinya nanti yang ingin kita kerjakan. Untuk harga gimana berapa harga? Ya tadi kan sudah pendekatannya jelas, pendekatannya ke sana, pendekatannya jelas dari 15.000 sampai 8.500. Sehingga kalau penumpangnya sekian berarti 8.500, kalau penumpangnya hanya sekian berarti 15.000. Pendekatan seperti itu saya kira sepertinya itu pasti ada. Pak, kalau ada usulan semuanya jangan ada elevated gitu Pak, semua di subway semua. Ya, problemnya adalah kalau semuanya bawah tanah, biayanya sudah 3 kali lipat gitu loh. Dan nanti dihitung dikalkulasi lagi. Tapi ya itu yang perlu diketahui karena dengan subsidi, dengan investment cost-nya itu, sehingga kalau yang umum kan sudah yang lalu, tidak mengerucut di ini loh. Kalau seperti tadi kan meluas lagi. Kapan rampungnya Pak? Itu sehingga yang kita bicara itu yang berkaitan dengan mulai dikerjakan target pengerjaan. Proyeknya kapan bisa mulai running, Pak? Ya kemarin targetnya kan bulan ini. Tapi ya ini coba kita. Kalau melihat seperti inilah, ya pengen saya muncul. Tapi tahun ini harus ini Pak, cadangan. Jangan sampai tahun ini lah, pakai bulan. Berapa bulan Pak? Bulan apa Pak? Bulannya bulan apa Pak? Sudah 24 tahun mau mundur lagi. Ini bulan apa Pak? Bulannya bulan apa nih Pak? Bulan apa? Jangan April. Februari ini. Ini kan saya sampaikan yang kemarin. Sudah Pak ya? Sudah Pak ya? Nanti kita bisa lebih rendah lagi nggak Pak nantinya? Sudah 24 tahun mau mundur. Ya kalau tadi kan pada nggak tertutup ke situ, itu malah biar lagi ya. Tadi kelihatan, kejar harusnya itu. Subsidi berapa tadi kira-kira 240-an, 240 miliar per tahun subsidi. Kita juga harus bayar cicilan nanti kurang lebih juga kurang bisa malah angkanya seperti itu. Tapi hanya untuk apa? Dari Lebak Bulus ke HI, badan berapa? Itu kejar, kita ngerti semuanya. Lihat gara-gara atas dan bawah ya. Itu loh, Pak Pikirin tadi kita mau fokus ke sana. Berarti hari ini Pak Pikirinnya tidak tercapai Pak? Apanya? Ya sebetulnya PTN punya menyampaikan. Diko yang jangan. Enggak saya biar masyarakat bilang, berarti nanti APBD terbebani sekian. Kalau saya udah ngitung kesanggupan kita untuk membiayai per tahunnya saja nggak ada masalah. Ya kan? Tapi masyarakat juga perlu tahu, jangan-jangan ada yang masyarakat tahu, saya nggak tahu. Ini yang kita perlukan sebuah public hearing itu. Jadi setiap public hearing itu sebenarnya kita fokus dulu umum, masuk ke ini biaya dan tarif. Nanti ketika sudah ini Pendekatan ya, baru dengar. Copot. Ya copot. Ya, Ken.
Habis gue pegel. Posisi gue